Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Muzaki dari kelas 10-12. Saya akan membacakan remedial PTS Geografi dengan materi litosfer. Litosfer adalah salah satu nama lapisan yang menyelubungi bumi. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos, berarti batu, dan sfer, yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas tebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Ada 3 jenis batuan penyusun litosfer. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Tahukah kamu, batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Ternyata, batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan tubir disebut juga sebagai batuan kristal. Batuan tubir ini disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan tubir memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Salah satu contoh batuan tubir adalah batu granit. Yang kedua ada batu leleran, adalah batuan beku luar. Kenapa disebut sebagai batu beku luar? Ya, batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembukuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amorf. Contohnya liparit. Salah satu contoh batuan leleran adalah batu apung. Batuan korok disebut juga sebagai batuan gang. Sesuai namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau gang. Karena lokasi yang dekat dengan permukaan, proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan korok adalah granit fosfir. Jenis batuan selanjutnya adalah batuan sedimen. Tahukah kamu kenapa disebut dengan batuan sedimen? Bentuk sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan, ada 3 jenis batuan sedimen. Batuan sedimen kontinental adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Batuan sedimen marine. Sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marine terjadi di laut, seperti di endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Batuan sedimen lacustre adalah batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya tuff, danau, dan tanah liat danau. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu batuan sedimen klastik, yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan klastik. Salah satu batuan endapan klastik adalah batuan pasir dan batu lempung. Sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi, seperti penguapan pelarutan dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua-gua kapur. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut, contohnya kerang dan terumbu karang. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 lagi. Batuan sedimen airis. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin, contohnya antara lain tanah los, tuff, dan pasir di gurun. Batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es, contohnya antara lain moraine. Batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen yang terdiri dari batu-batu yang sudah direkat antara satu sama lain. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Apa saja yang dapat menyebabkan batuan tersebut bisa berubah? Faktor-faktor penyebab perubahan batuan adalah suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, dan penambahan bahan lain.
Manfaat lapisan litosfer adalah sebagai sumber energi minyak bumi dan batu bara, sebagai pemenuhan kebutuhan industri, sebagai bahan pembuat perhiasan, sumber energi, dan bahan peledak. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber bahan baku pupuk. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.